Gen Podcast Gedong Edukatif dan Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Gen Podcast Gedung Tengan Edukatif dan Nasihat. Bersama saya Alvista Fitriningsih dan narasumber yang luar biasa pada hari ini, Abdul Somad SH selaku Pengadministrasi Umum di KUA Gedong Tengan Yogyakarta. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesalahan umum saat daftar nikah. Jadi tetap dengarkan sampai selesai ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya Pak. Menurut Bapak, nah selaku ini ya Pak, kan Bapak juga kerja di KUA Gedong Tengan nggih. Nah, menurut dari pengalaman itu kesalahan apa saja yang paling dilakukan Caten Pak saat mendaftar nikah di KUA? Oh iya, ya terima kasih. Kesalahan-kesalahan umum Caten dalam daftar KUA itu biasanya itu daftarnya terlalu mepet. Jadi yang pertama daftar terlalu mepet, terus kemudian kalau daftar terlalu mepet otomatis kan nanti kemerungsung, dalam arti belum menyiapkan syarat-syaratnya. Padahal syarat-syarat itu sangat urgent dalam arti kita nanti akan memvalidasi atau memverifikasi data tersebut, dan apakah dari akte lahir, kemudian dari KK, KTP itu sama. Karena data yang terpenting adalah dari akte lahir, apakah Caten tersebut anak dari ayah atau ibu atau hanya dari ibu. Itu Mbak Vista. Terus yang kedua, itu biasanya yang daftar itu hanya satu. Padahal kan yang kita butuhkan kalau bisa itu dua-duanya datang, kemudian kita menanyakan Caten pria dan wanita terkait berkas-berkas yang dibawa. Oh iya, berarti ini ya Pak, valid datanya itu penting ya Pak? Iya, betul. Dan juga keduanya juga ini nggih, datang ke KUA nggih? Iya, betul. Saat mendaftar. Iya. Jadi berkas tersebut kami akan verifikasi, kami akan validasi, kemudian akan kami serahkan ke Pak Penghulu untuk untuk memvalidasi data-data tersebut, apakah benar keasliannya, apakah sesuai dengan akte, KK serta KTP-nya. Itu. Okay. Untuk selanjutnya ya Pak, pertanyaan kedua itu dari berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, adakah dokumen atau administrasi yang paling sering terlambat Pak? Oh iya. Atau keliru sehingga menghambat proses daftar nikah? Ya, untuk dokumen itu biasanya dari ketidaksesuaian data identitas pada KTP, KK, dan akte kelahiran. Masalah ini sering baru diketahui ketika calon pengantin datang ke KUA, padahal proses perbaikannya harus melalui Dukcapil dan dapat memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Jadi mereka datang ke KUA itu sebelumnya hanya informasi-informasi dari satu atau dua orang, namun tidak langsung menanyakan ke KUA apa syarat-syaratnya aja. Padahal di KUA itu sudah ada hotline service nomor KUA bagi setiap Caten yang mau bertanya-tanya tentang KUA akan siap melayani. Itu jadi lebih mudah kalau tanya-tanya dulu seperti syarat-syarat nikah apa aja, syarat untuk laki-laki apa aja, syarat untuk perempuan apa aja. Kemarin ada yang sudah tanya, kita kasih brosur KUA, alhamdulillah daftar ke KUA langsung jadi. Kemudian dia tinggal
ke puskesmas, kemudian tinggal binwin, sudah selesai. Oh, nggih, Pak. Berarti juga itu nggih terkait pendaftaran nikah itu infonya juga ada juga di medsos ya, Pak? Atau Ada di juga. web. Jadi kan nggak perlu caten apa? Maksudnya biar bisa memenuhi dulu administrasinya, baru bisa daftar nih. Jadi kita selalu, biar nggak bolak-balik. Gitu. Iya, betul. Jadi kita selalu siap standby di WA. Barang siapa ada warga yang mau menanyakan tentang syahadat nikah, kita insya Allah akan siap untuk menjawab. Gitu. Baik Pak. Untuk pertanyaan ketiga, apa tips sederhana yang dilakukan oleh Caten Pak agar proses daftar nikah itu berjalan lancar tanpa bolak-balik tadi Pak untuk melengkapi berkas? Jadi gini, untuk tip-tipnya, yang pertama daftar lebih awal. Untuk apa ya? Untuk persiapan syaratnya apa saja. Yang kedua, periksa kesesuaian data kependudukan seperti KTP, KK, akte lahir. Itu gunanya apa? Kita untuk memverifikasi dan memfasilitasi kesamaan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nama ayah dan ibu, dan alamat. Karena itu penting untuk Caten perempuan, itu penting untuk apa? Mengetahui bahwa wali nasabnya itu apakah benar-benar ayahnya atau hanya anak angkat. Itu. Terus yang ketiga, siapkan dokumen dalam satu map khusus. Jadi dimulai dari Caten laki-laki untuk mengurus di RT RW, kemudian kelurahan setempat, kemudian datang ke KUA alamat laki-laki, kemudian dibawa ke Caten perempuan untuk mengurus ke RT RW, kelurahan setempat, kemudian ke KUA di mana dia akan menikah. Dan kemudian syarat tersebut dijadikan di satu map. Itu. Terus yang keempat, pahami status dan persyaratan khusus. Dalam arti statusnya apakah dia anak dari seorang bapak ibu atau dia anak dari seorang ibu. Terus kelima, konsultasi langsung ke KUA seperti apa-apa aja atau ada masalah tertentu, Pak, ini saya terkendala dengan wali. Insya Allah kita akan akan selalu siap, dan kita ada tim seperti penyuluh, ada penghulu, dan selalu siap untuk membahas masalah-masalah dari para Caten. Terus kemudian 7, simpan salinan digital dokumen. 8, ikut bimbingan perkawinan dengan serius. Terus yang ke-9, jangan menunda perbaikan data. Jika sudah diverifikasi, divalidasi kok ada perbaikan, jangan ditunda-tunda. Pesan untuk calon pengantin yang mendaftar, persiapan pernikahan yang baik bukan hanya menyiapkan gedung, konsumsi, dan undangan, tetapi juga memastikan seluruh administrasi nikah lengkap dan benar. Datanglah ke KUA lebih awal, periksa data dengan teliti, dan jangan ragu untuk berkonsultasi. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tersebut, proses pendaftaran nikah biasanya dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan tanpa kendala berarti. Jadi intinya, jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada kami. Kami insya Allah akan selalu siap, dan kami punya tim-tim yang sangat handal. Baik Pak. Menarik sekali ya Pak terkait tema pada hari ini. Nah, berarti tadi untuk BIMWIN ya Pak. Nah, BIMWIN itu berarti kedua Caten itu perlu datang atau nanti via Zoom atau bagaimana Pak? Soalnya kan pada masing-masing ada kesibukan dan itu ada yang kerja juga. Itu kan salah satu syarat ya untuk daftar nikah. Betul. Kalau untuk BIMWIN itu diusahakan dua-duanya datang. Karena kan apa? Di dalam bimbingan
pernikahan itu kan ada sebuah nasihat. Nasihat tersebut bukan satu orang, tapi dua orang. Dua orang dalam membangun rumah tangga. Ibaratnya kapal, ada nahkoda dan ada mesinnya. Nahkoda tanpa mesin itu akan bergonjang-ganjing di lautan. Begitu juga mesin tanpa nahkoda hilang arah. Itu Mbak. Oh iya. Ya, gitu. Jadi win-win itu sangat penting. Ya. Oh iya. Dan itu bisa online juga ya, Ya. Pak? Jadi, Kalau ya, bukan win-win hanya offline. diusahakan bisa offline. Oh, offline. Jadi biar tatap muka antara fasilitator sama caten. Oh, oke. Ya. Iya Pak. Nah, ya terima kasih pada Abdul Somad SH atas pemaparan podcast pada hari ini. Ya. Nah, sekian untuk obrolan kita hari ini. Semoga episode ini bermanfaat dan menambah wawasan. Oke. Jadi intinya jangan sekali-kali sungkan bertanya pada KUA. Nanti bisa menghubungi nomor KUA di channel YouTube di bawah ini ya. Nggih. Ya, alhamdulillah nggih. Mantap nggih untuk pembahasan pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KUA Gedong Tengan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.